Siapkan chopper, masukkan biskuitnya satu persatu. Tutup chopper hingga rapat. Tunggu biskuitnya hingga sedikit halus, lalu ambil bagian isi mangganya. Hasil setelah dipotong seperti ini. Siapkan cup mini ukuran 150 ml yang biasa untuk puding. Masukkan 2 sendok makan biskuit, lalu ratakan dengan cara ditekan-tekan. Layer kedua, tambahkan whipped cream, jumlahnya kira-kira saja. Layer ketiga, masukkan potongan mangga hingga merata menutupi whipped cream. Layer keempat, masukkan 1 sendok biskuit. Layer terakhir, whipped cream lagi hingga menutupi biskuit. Belah roti tawar menjadi beberapa bagian. Masukkan 1 bungkus agar-agar rasa coklat. Tambahkan 1 bungkus Milo. Tuang susu semuanya ke dalam chopper. Tutup chopper hingga rapat. Proses semua bahan ini hingga tercampur rata. Siapkan panci kecil. Masukkan bahan adonan ke dalamnya. Masak adonan sambil terus diaduk hingga mendidih atau meletup-letup. Lalu matikan kompor. Tuang semua adonan ke dalamnya. Tutup lalu masukkan ke dalam kulkas, kurang lebih selama 2 jam. Cemilan ini cocok banget deh, jadi stok cemilan kamu di kulkas, karena bisa awet berhari-hari. Selamat mencoba! Iris tipis daun bawang, kira-kira jumlahnya 1-2 batang. Masukkan makaroni ke dalam air mendidih tersebut. Angkat, lalu tiriskan makaroni. Ulek semua bumbu hingga halus. Selain diulek seperti ini, ada cara lebih praktis loh. Masukkan bumbu-bumbu tadi ke dalam chopper. Uma pakai chopper favorit Uma. Toshiba CH200. Praktis banget kan? Gak usah capek-capek ngulek lagi. Aduk semua hingga bahan dalam mangkuk tercampur rata. Tumis bumbu yang sudah halus di dalam teflon atau wajan. Masukkan makaroni dan telur yang sudah dicampur. Aduk semua hingga bumbu tercampur. Sajikan di atas piring. Baunya sudah sangat menggugah. Tambahkan 1 saset kental manis, lalu aduk hingga merata. Ini Oreonya untuk bahan isian nanti ya. Tambahkan susu hangat sebanyak 110 ml atau sama dengan 1 kotak kecil itu ya. Kamu bisa gunakan tangan hingga adonannya kalis. Dan itu butuh waktu yang lama. Selain pakai tangan, Uma punya cara yang lebih praktis dan simple loh. Atur kecepatan kurang lebih 4 dan tunggu sekitar 10 menit. Isi bagian tengah adonan lalu tutupi sambil kamu cubit-cubit supaya benar-benar menempel. Balik jika bagian bawahnya sudah mengering. Angkat jika semua matangnya sudah merata. Lumer dan rasanya enak banget. Masukkan air ke dalam panci sebanyak 250 ml. Masukkan margarin semuanya. Tambahkan sedikit garam, lalu aduk semua hingga margarin mencair. Kocok hingga semua tercampur. Masukkan kocokan telur ke dalam adonan di panci sedikit demi sedikit sambil diaduk. Cetak adonan di atas loyang yang dialasi kertas roti. Jaraknya jangan terlalu rapat satu sama lain. Lalu panggang kurang lebih selama 20 menit. Jika dirasa kurang kering, oven kembali dengan suhu 130 derajat.
Lepaskan dari kertas loyang menggunakan spatula atau bisa pakai sendok. Perlahan saja, hati-hati hancur. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Lanjut, 1 bungkus coklatos. Uma pilih yang rasa coklat. Masukkan adonan, bisa menggunakan sendok. Jangan sampai penuh, cukup 3/4 cetakan saja. Supaya lebih cantik dan menarik, kamu bisa juga tambahkan choco chip di atasnya. Masukkan ke dalam oven. Set dengan suhu 150 derajat Celcius. Hasilnya seperti ini jika sudah matang. Bentuknya cantik dan jadi mengembang ke atas. Masukkan 5 sendok makan whipped cream. Masukkan susu dingin yang dicampur es sebanyak 200 ml. Tutup chopper dengan rapat. Tekan tombolnya, proses hingga whipped cream berubah menjadi banyak. Ambil 1 roti tawar, olesi dengan whipped cream hingga merata. Taburi olesan tadi dengan topping yang kamu pakai hingga merata. Tumpuk roti tawar. Masukkan roti tawar ini ke dalam freezer, lalu diamkan kurang lebih selama 5 jam atau semalaman hingga mengeras. Setelah semalaman, hasilnya akan seperti ini. Satu resep ini Uma bisa buat sebanyak 5 tangkap roti tawar. Tara! Hasilnya seperti ini. Sangat cantik dan menarik. Potong-potong sayuran, Uma pakai sawi jenis pak choy. Pecahkan 1-2 butir telur. Tambahkan garam secukupnya, lalu kocok hingga tercampur. Masukkan kocokan telur ke dalam air mendidih tadi. Pastikan harus mendidih ya, supaya tidak gagal. Tambahkan daun bawang, aduk hingga merata. Kecap asin 2-3 sendok makan, jika tidak ada bisa diganti dengan garam. Terakhir, masukkan potongan sayur. Alhamdulillah sangat enak. Lihat resep lengkap di channel YouTube Resep Masakan Simple. Bisa klik link di bio. Spesial lihat di YouTube ada giveaway total jutaan rupiah.
Masukkan 1 sendok makan whipped cream bubuk, air es 1 sendok makan juga. Pastikan air harus benar-benar dingin ya. Mixer dengan kecepatan tinggi. Tambahkan 1 sendok makan Milo bubuk. Mixer sebentar hingga tercampur rata. Alhamdulillah, dibalik tidak tumpah lagi. Tuang susu, kamu bisa pakai susu jenis apapun. Ditaruh juga di atas minumannya. Supaya lebih rapi dan mudah, bisa pakai plastik segitiga ya. Taburi sisa Milo di atas foam ini. Ambil sedotan stainless untuk kamu lebih cinta lingkungan. Aduk-aduk dalgona, terus minum deh. Kepingin ya, kepingin. Iris tipis kentang, bagian kulitnya sengaja tidak Uma kupas ya, karena kentang ini sudah sangat bersih. Rendam dengan air panas hingga terurai. Pecahkan telur pertama. Masukkan kaldu jamur dan garam secukupnya. Kentang ke dalam teflon. Susun yang rapih ya, seperti Uma ini, supaya lebih cantik. Masukkan mie ke atasnya, lalu ratakan. Siram dengan telur tadi hingga merata semua bagian. Bisa dibalik dengan bantuan piring atau alas datar supaya tidak hancur atau ambyar. Tara! Olahan telur, kentang, dan mie sudah jadi. Sungguh menggoda. Selamat mencoba ya. Like dan share ke teman-teman kamu jika kamu suka resep simple ini. Hancurkan, bisa pakai kayu, rolling pin, atau apa saja yang kamu punya. Tuang susu ke dalam teflon, bisa juga kamu pakai panci kecil. Tambahkan tepung maizena, hasilnya akan menjadi sedikit mengental, lalu angkat. Masukkan kopi, gula, dan air ke dalam chopper. Tinggal pencet saja. Jadi deh foam. Masukkan biskuit yang telah dihancurkan tadi. Tuang lapisan kedua yang kita masak tadi. Perlahan saja, awas tumpah. Lapisan paling atas taruh dalgona. Ratakan supaya lebih rapih dan cantik ya. Taburi atasnya dengan coklat bubuk atau bisa juga pakai bubuk kopi supaya lebih menarik. Sudah jadi deh. Siapkan 1 potong tempe. Iris tempe panjang belah menjadi beberapa bagian. Potongannya mirip seperti stik kecil. Siapkan bumbu, ada 1 sendok makan garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk dan kaldu jamur atau penyedap rasa. Tambahkan air sekitar 250 ml atau sama dengan 1 gelas kecil. Masukkan potongan tempe ke dalamnya. Siapkan 100 gram tepung terigu, lalu tambahkan sedikit air. Celupkan beberapa potong tempe ke dalam adonan terigu. Gulingkan tempe ke dalam tepung panir, hasilnya banyak sekali, bisa buat frozen juga loh.
Goreng hingga kecoklatan sambil sesekali dibalik supaya tidak gosong. Kriuk dan rasanya enak banget. Siapkan 1 bungkus coklatos, masukkan ke dalam chopper atau blender juga bisa. Air dingin kurang lebih 3 sendok makan, 2 sendok makan whipped cream, proses hingga tercampur. Masukkan es batu ke dalam gelas, tuang susu putih, masukkan dalgona coklatos di bagian atas gelas. Tuang perlahan saja, hati-hati tumpah ya. Aduk-aduk. Selamat mencoba semua. Ini enak banget. Siapkan roti tawar, bisa pakai yang besar ataupun kecil. Gilas roti tawar dengan gelas hingga pipih. Bisa pakai keju. Jika tidak suka, skip saja. Cuekin seperti sikapnya dia ke kamu. Tambahkan kornet. Mayones diputar-putar seperti ini. Pinggiran roti dengan telur. Tekan-tekan hingga menempel. Celupkan ke dalam telur. Goreng olahan roti tawar ini dengan minyak panas. Bolak-balik jangan sampai gosong. Angkat jika sudah kecoklatan. Bikin tambah kepengen banget. Cus, langsung coba aja. Semua resep lengkap Uma bisa lihat di channel YouTube Resep Masakan Simple. Ada 1 mie instan, ada juga 10 tahu kulit. Masukkan mie ke dalam mangkuk, siram dengan air panas, parut wortel hingga halus, gunting-gunting mie hingga terlepas sehingga tidak terlalu panjang. Bisa pakai garpu supaya lebih mudah. Wortel juga jangan sampai ketinggalan. Tambahkan bumbu ada 1 sendok teh bawang putih bubuk, lada bubuk. Aduk semua bahan hingga tercampur semua sebagai bahan isian nanti. Gunting bagian tengah 1 kotak tahu kulit ini, tekan bagian luar kulit tahu hingga keluar. Isi bagian kulit luarnya itu dengan olahan mie yang kita buat. Goreng tahu dengan minyak goreng yang sudah benar-benar panas. Begini nih penampakannya. Hancurkan biskuit, bisa pakai apapun. Ada cara yang lebih praktis. Masukkan biskuit ke dalam blender atau chopper, proses hingga sedikit halus. Kental manis, remas-remas hingga tercampur. Cetak di wadah apapun. Tim coklat tunggu hingga meleleh. Lepas biskuit dari cetakan, potong-potong biskuit. Baluri potongan biskuit dengan coklat, taruh di atas kertas roti supaya tidak lengket. Bentuk sesuai selera kamu. Di sini kreativitas kamu diuji ya. Coba kita belah dan lihat isinya ya. Bismillah. Wah, cantik juga. Hayo, mirip jajanan apa kalau kamu lihat cemilan coklat biskuit ini?